Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Zahira dengan NPM 2211060035 dari kelas 22D dengan mata kuliah Pengelolaan Laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Meta Dwi Selviana MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teknik sterilisasi dalam praktikum, yaitu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Meta. Baik, yaitu yang pertama itu adalah definisi steril. Steril adalah suatu kondisi absolut atau mutlak bebas dari mikroorganisme hidup, yaitu artinya tidak sebagian atau hampir steril, yang artinya itu benar-benar bebas dari virus. Yang kedua itu ada perkembangan metode sterilisasi. Bahan-bahan kimia yang masih baru itu harus terus disintesis atau dievaluasi kemampuan antimikrobialnya dengan harapan dapat menemukan bahan-bahan antimikroba yang lebih efektif. Yang ketiga itu ada teknik-teknik sterilisasi yang dapat kita lakukan dalam proses praktikum. Yang pertama itu ada pemanasan. Dampak pemanasan terhadap kematian mikroorganisme sangat tergantung kepada suhu dalam waktu sterilisasi. Panas menyebabkan enzim-enzim berhenti bekerja dan sel dapat kekurangan air. Yang kedua itu ada gas torch atau pembakar api dengan bahan bakar gas. Itu sangat berguna saat dilakukan pengambilan sampel di luar laboratorium. Yang ketiga itu ada autoclave, yaitu menggunakan uap air murni lebih ringan atau lebih panas dari udara, yaitu untuk sterilisasi sehingga udara yang terdapat di dalam wadah harus dikeluarkan. Yang keempat ada sterilisasi dengan sinar UV. Sinar UV dapat membunuh mikroba patogen, virus, spora, dan juga serta ragi. Sinar UV dapat bekerja efektif jika disinari langsung pada bahan yang akan disterilkan. Yang kelima itu ada sterilisasi dengan penambahan zat-zat kimia. Cara ini tidak begitu efektif jika dibandingkan dengan cara pemanasan dan digunakan pada bahan-bahan yang tidak tahan pemanasan. Yang keenam itu ada sterilisasi panas lembab. Uap di bawah tekanan adalah agen sterilisasi yang paling efisien dan cara utama yang digunakan untuk mensterilkan pembalut peralatan, media, dan barang-barang berkontaminasi untuk pembedahan. Ya baik, materi yang selanjutnya itu ada alat-alat yang dapat disterilkan. Alat-alat kesehatan yang dapat disterilkan itu dibagi oleh berbagai macam. Yang pertama itu peralatan kesehatan yang terbuat dari logam seperti pinset, gunting, spekulum, dan lain-lain. Yang kedua itu ada peralatan kesehatan yang terbuat dari kaca, misalnya itu semprit, tabung kimia, dan lain-lain. Yang ketiga, ada peralatan kesehatan yang terbuat dari karet, misalnya itu kateter. Yang keempat, itu ada peralatan kesehatan yang terbuat dari ebonit, yaitu misalnya canulerectum, canula rectea, dan lain-lain. Yang kelima, itu ada peralatan kesehatan yang terbuat dari email, contohnya itu nir, carbon, baskom, dan lain-lain. Yang keenam, itu ada peralatan kesehatan yang terbuat dari porselin, itu misalnya mangkok, cangkir, piring, dan lain-lain. Yang ketujuh, itu ada peralatan kesehatan yang terbuat dari plastik, contohnya itu selang infus. Yang kedelapan itu ada peralatan kesehatan yang terbuat dari tenunan, yaitu kain kasa, tampon, doek, spray, baju, sarung bantal, dan lain-lain. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.